kita coba nanti rukyah walaupun bedanya sama karomah itu bisa juga dia di luar akal dan bisa juga berulang-ulang. Jadi gimana beda sihir dengan karomah tersebut? kalau karomah tadi apa contohnya di luar logika? Jalan di atas air. Nah, kalau dia bilang, coba lihat aku bisa jalan di atas air, dipertontonkan, sudah pasti dia bukan karomah, pakai sihir ya. Besok dicoba lagi. Kalau yang wali betulan nggak bisa lagi gitu. Kau lihat tadi jalan dalam air loh. Mana kata iya ya. Coba lagi, nggak bisa lagi bu. Nah, kamu jika kita akan biasakan wali betulan, subhanallah gitu kan. Gak bisa jalan ke saya apa tadi kau selamat semua dapat ya. Coba lagi jalan, dia pasti gak akan bisa lagi. Dalam satu kasus itu. Karena dia bukan untuk berulang-ulang dan dipertontonkan. Bagaimana dengan misalnya yang ada kata-kata seseorang itu mendapat karomah, Ya. sehingga dia bisa menolong orang lain untuk keluar dari kesulitannya, terutama dalam masalah kesehatan. Itu bagaimana Ustaz? Apa itu karomah atau sihir? Kata Ustaz kan kalau dia sihir itu dia berulang-ulang. Tapi kalau dia karomah tidak bisa lagi. Tapi kalau misalnya orang sering datang ke situ, apa istilahnya, pengobatan alternatif lah gitu istilah sekarang kan. Oke. Bagaimana itu? Kalau pengobatan alternatif, kalau pengobatan medis itu tidak terkait dengan terem sihir dan karomah. Nah, kalau misalnya bisa juga jin tukang sihir, pakai jin terus dia sembuh terus umpamanya, berarti udah syirik. Wali bisa gak berkali-kali? Tetap dia menggunakan alternatif yang normal, bukan dalam konteks di luar logika. Ya dibacanya ayat, ya ayat itu ya bukan masalah karomah tidak, semua orang bisa baca ayat Pak. Sembuh atau tidaknya yang bagian dari anugerah Allah. Kira-kira gimana pertanyaan itu? Ya, bagaimana dengan seseorang yang diberi Allah kelebihan dibanding dengan orang lain? Dia bisa mengobatin dengan cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Kemudian disuruh diamalkan. Oke, ya. Semua orang kan bisa, saya juga kan bisa bilang begitu Bu. Kan dia Pak. Jadi itu nggak ada masalah, cuma sembuh tidaknya semua tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Saya melihat itu bukan wilayah karomah dan sihir gitu, bukan di luar logika gitu. Nabi juga mungkin suruh begitu, baca amalkan ini. Mungkin ada juga yang sembuh, ada yang tidak gitu. Nah, tapi contohnya begini. Baca ayat ini katanya, terus ambil foto orang katanya, bacok kau katanya, foto itu mati orang itu katanya, tak. Nah, ya nggak tahu kalau yang ustadz dibunuhnya kita bilang sihir. Oh, kalau Donald Trump yang dibunuhnya mati Donald Trump berarti kita bilang wali. Karena Donald Trump tidak gitu. Itu sudah pasti adalah sihir. Dia pertampakkan, dia pertontonkan, kita bisa lihat dan dia bunuh dengan cara begitu. Kalau terjadi itu sudah pasti sihir. Ya, kalau terjadi betulan atau tidak secara hakikat itu Allah, tapi perilakunya itu adalah perilaku perbuatan sihir. Jadi gimana cara mencontohkannya ya Bu ya? Kalau pengobatan misalnya kasih sesuatu minyak alternatif, orang Cina pun boleh juga berobat, mengobati gitu. Tapi saya beri contoh lah. Ada Pak Kiai memindahkan penyakit ke hewan Pak. Pernah Bapak lihat? Logika nggak dipindahkan itu? Sekali atau dua kali? Berkali-kali kan Pak? Itu logika nggak? Semua orang tanya. Dia jauh pindahnya penyakit tak. Pakai apa? Oh dia wali. Sudah pasti tidak wali. Kalau dia ulang-ulang begitu itu. Tapi Bapak, nah ya itu tadi. Dia sudah di luar logika, nggak bisa berlanjut gitu. Ya kalau tanya apakah itu anugerah yang Allah berikan kepada dia, ini susah. Saya katakan di luar logika dilakukan ya berkali-kali, bukanlah itu karomah dari Allah. Itu sudah pasti sihir. Kalau bukan
bukan itu sekedar sinetron, sandiwara gitu. Kira-kira begitulah pengobatan Ustaz Heriono dulu, tahu Pak? Akhirnya nyebut nama juga saya. Coba. Makanya Saiduddin MZ bilang kalau kau menjadi ustaz, mau jadi dukun, katanya. Terakhir hilang dia sekarang kan? Berarti hilang karomahnya Pak. Beli kau sebentar aja. Nah, ini hasilnya. Ya tapi kalau dia suruh baca ayat, amalkan ini, ada yang sembuh banyak, ada yang tidak. Itu semua boleh. Itu bukan dalam konteks karomah di luar logika kan. Orang baca ayatnya apa semua gitu. Sebelum sempat menyampaikan ya untuk mengusir jin dari rumah, pernah ya saya sampaikan surah Al-Baqarah sekian apa belum ya? Baru yang penyakit kulit ya saya sampaikan Pak, sudah ya. Surah Shad ayat 41 42. Pernah kan Bu? Dibuat 2 ayat. Nah, itu bukan karomah saya. Siapapun menyuruhnya boleh gitu. Nah, itu bukan di luar logika Bu. Itu alternatif. Buat 2 ayat, satu ini baca surah Shad 41 42 kan? Satu diminum, satu disiram. Kan ya sudah, kalau sembuh udah. Ya. Ayat Al-Quran itu bukan masalahnya karomah atau tidak, karena memang buat begitu ya. Tapi kalau meninggalkan yang dan jauh pindah lantak, itu gimana? Sudah pasti adalah sihir. Wallahu a'lam. Jadi memang berat permasalahan kita terjebak dengan itu Pak ya, dengan pakaian, dengan simbol. Di antara contoh sihir tadi apabila menggunakan benda-benda yang haram, darah, bangkai. Bila ada getaran-getaran besar, goyang, menggigil badannya. Oh, dia bilang dapat wahyu dari Allah. Jangan tertipu Pak. Dia bilang wahyu kena Nabi Muhammad dulu gemetar waktu Jibril datang di Gua Hira. Maka dia gemetar dapat datang Jibril juga dia bilang. Padahal setan Bu. Gitu. Ini juga sangat sensitif. Gitu. Sangat tipis sekali bedanya antara sihir dan karomah itu. Sama iman dengan syirik itu beda tipis juga kadang-kadang Pak. Jadi Ustaz, contoh konkretnya karomah itu apa sekarang ini dalam kejadian? Ada kejadian yang luar biasa pada seseorang dan kejadian itu bukan dipertontonkan Bu. Ya, contohnya seperti apa Ustaz? Ustaz kan udah banyak pengalaman. Ya contohnya misalnya ada pesawat jatuh di Sudan itu 360 orang mati semua berkeping-keping, tak nampak lagi wajahnya. Tapi ada 1 orang hidup Bu, sehat juga gitu. Nah, Itu namanya karomah. ya udah pasti nggak mungkin jin begini situ gitu. Coba kita suruh dia sekali lagi naik pesawat, sekali lagi kita jatuhkan, dia paling nggak mau. Coba disuruh lagi naik pesawat, nanti kita jatuhkan dari atas gitu umpamanya. Dia lah yang nggak mau nomor 1. Kalian aja itu gitu, digaji kasih uang miliaran, nggak mau saya. Tapi kalau begitu, kadang-kadang bukan hanya umat Islam yang terjadi. Nah, Misalnya ada apa gempa bumi, oke. ada mati semua. Pas dibuka itu ada bayi yang selamat. Ya, ketika orang itu bayi berarti nggak ada hukum ya. Makanya disebut oleh ulama istilahnya ada karomah, ada mukjizat, ada maunah. Jadi kalau terjadi kepada seseorang yang tidak ada alim apa seperti anak, itu namanya sekedar maunah, Allah tampakkan pertolongan dia. Dan itu masih bagian dari karomah juga Pak. Namanya maunah, Allah yang bermain. Karena besok dicoba nggak bisa lagi Pak. Nah, coba lah bayi tadi, coba lagi ya, tenggelam nggak? Nah, misalnya kapal tenggelam hancur, semua udah mati. Tiba-tiba ada bayi aja hidup 17 hari Pak. Nah ini kan logika apa ini? Nah, itu maunah dari Allah. Nah ece-ecenya ya Allah buat lagi maunah kau, kita lemparkan besok mati juga Pak gitu. Nah ketika sihir tadi dia berani menontonkan lagi Bu. Nah itu yang jadi masalah gitu. Itulah Heriono tuh, coba lagi, buat lagi, pindahkan lagi. Coba. Kalau awalnya betulan nggak mau dia Pak. Nah, kalau pengobatan tidak cara di luar logika ya. Sakit kan dibacanya ayat, dikasihnya air, ya itu kan bagian dari usaha normal, bukan bagian dari luar logika gitu. Tapi Ustaz banyak juga yang datang orang berobat media baik ibu udah terkenal ke mana-mana gitu di situ Ustaznya bagus. Alhamdulillah. Iya, ya itu kan ibu yang ngomong begitu kan. Nanti izinkan pula, saya boleh juga nggak ngomong. Masa ibu aja yang boleh? Saya
ngomong mulai sekarang ya. Banyak berobat ke situ menyesal tak sembuh-sembuh juga aku Pak Ustaz gitu. Nah, kenapa harus ngomong ibu aja yang harus kami terima gitu kan? Ngomong saya juga. Nah, paham maksud Bapak kira-kira kan? Kan berkeadilan kan? Nah, itu tadi. Jadi saya nggak mau sepihak, saya memang mau kajian. Kalau cerita itunya, gimana ini kan udah. Ini Bapak Ibu, Iya Pak, Pak aja dulu aja Pak. saya terserah aja lah. Iya. Gimana Ustaz kalau misalnya ada seseorang dia taat kepada Allah, Iya. menjalankan perintah Allah, pokoknya sholat apa, tapi dia bisa memperbudak jin, bisa Oke. menyuruh jin lah, Oke. misalnya Betul. gimana? Ambil sendalku gitu. Ada batu cincin lah, ada Quran kecil lah. Oh di sini kasih taunya, dicari dapat gitu. Tapi dia tetap sama Allah itu syirik atau gimana? Tapi dia benar-benar sama Allah lah. Gitu. Dan bisa berkali-kali Bu ya. Oh enggak. Maksudnya? Ya artinya bisa kasus lain lagi, Lain lagi. nggak insidental sekali itu aja maksudnya. Sekali itu aja. Nah. Al-Quran kecil di sini, batu cincin ini ada di sini. Nah, terus? Tapi namanya beda-beda. Ya besok bisa lagi yang lain kan gitu kan. Apa sekali itu dengan hanya Quran itu aja itu maksud saya. Iya. Sekali Quran sama Bisa juga yang lain kan. Itu Iya. sudah pasti sihir Bu. Bukan maksudnya memperbudak si jin tadi. Iya Nah, memperbudak dia- jin. dia itu Ibu syirik. tahu? Dia syirik itu Ustaz. Iya bisa kita perintah jin Bu. Di perintahnya jin. Ini ada di tembung dukun. Pak Ustadz, ini bahasa ini juga saya hati-hati Bu. Apa Pak? Apa salah saya minta tolong kepada Allah? Benar Pak? Apa salah saya minta tolong agar jin itu bisa saya perintahkan? Saya nggak mau langsung, karena bahasa syirik tidaknya tipis. Ketika saya amini juga bisa tipis. Apa contohnya Pak? Pak Ustadz, minta uang 5.000, saya nggak punya uang, tinggal dompet mau naik angkot. Syirik nggak minta tolong ke Ustadz? Tidak, saya bilang. Orang minta angkot, saya bilang. Lagi, nah kalau begitu. Nah, apa salahnya saya minta tolong ke jin? Atau saya perintahkan jin, tolong ambil sendal, geser sendalnya Pak. Jin, tolong cuci pakaian. Jadi dia udah rendam, pakaian udah tercuci. Nah, terus, Pak, saya panggil dulu jin untuk antar sendal saya. Jin, antar sendal saya. Kok nggak mau dia Pak, sama Bapak mau saya bilang. Apa hebatnya dia saya bilang. Apa begitu? Kenapa bisa sama Bapak? Kalau rahasia mana ada ilmu rahasia? Memang ada ilmu rahasia. Makanya ketika dia bisa perintahkan jin itu, pasti dia sudah melakukan syirik dengan jin itu. Mungkin tidak. Karena jin yang bisa diatur itu adalah jin kafir, tidak ada jin yang muslim. Makanya jin yang taat kepada Allah itu tidak pernah mau bergaul dengan manusia. Nah, ini juga perlu dikaji ya Pak. Nabi Muhammad ada perang sama sahabat, ada perang Nabi. Banyak mati sahabatnya enggak? Ada nggak mati sahabat di dalam perang tersebut? Kenapa nggak main jin-jin Nabi Pak? Selesai kan? Kan ini jadi logikanya. Kok kawan tadi bisa Pak? Ada nggak sahabat yang luka Pak? Ini sudah Pak Ustaz. Terhenti juga nggak perang lagi dia Pak. Kalau saya baca itu mungkin bohong gitu ya. Nabi Sulaiman itu kan tadi kita Nabi Sulaiman itu yang memindahkan istana yang bisa sekian cepat. Yang ibrit ya, jin ibrit namanya. Itu bohong apa benar kita? Karena saya melihat Ifrit, berarti dia bisa memerintah itu satu iya Nabi Sulaiman
mukjizat, anugerah yang Allah berikan kepada dia. Tapi kan yang diperintahnya itu adalah diberikannya. Iya, maksudnya kepada Nabi Sulaiman diberikan Allah mukjizat, keizinan untuk bisa memerintahkan jin. Tapi ada nggak riwayat di Nabi Muhammad nggak pernah memerintahkan jin? Kan ini lagi Pak. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak pernah lakukan Pak. Kenapa? Karena sudah hukum di dalam Islam bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meminta anugerah yang telah diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman dan tidak terjadi kepada Nabi Muhammad dan hukumnya jadi haram. Apa ayat itu? Dia bisa perintahkan jin. Nabi Sulaiman memerintahkan jin bukan karena berselingkuh dan minta kekuatan jin. Allah yang menganugerahkan dia sehingga dia dapat kekuatan yang lebih dahsyat di atas dari kekuatan jin. Maka dia bisa perintahkan Pak. Tapi Nabi lain ada nggak? Ini dia Pak jawabannya, makanya saya bilang buka surah Sad Pak, ayat nomor 35. Ini lebih enak. Jadi saya bukan mengakui tidak Nabi Sulaiman bisa perintahkan jin. Nah, itulah jawabannya. Makanya sesudah itu ini memang jangan pula terjebak. Kia itu bilang Nabi Sulaiman bisa kok begini dari surah Sad ayat nomor 35. Dari 34-nya dibaca boleh lah Pak. Dari 34-nya baca dulu Pak. Dan sungguh kami telah memuji Sulaiman dan kami jadikan dia dan di atas kursinya sungguh yang lemah dan hati. Oke. Lalu Nabi Sulaiman berdoa apa katanya Pak? Qala ya Tuhanku, ampuni aku dan anugerahkanlah kepada kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Nah, kan itulah dia Pak. Nah, makanya Allah tawarkan dalam riwayat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak mau, ya Allah. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman dah pernah meminta dengan menton ampun. Cukuplah kehebatan dia saja. Nah, kalau begitu kan berarti sahabat gak ada yang mati Pak. Perang kan? Malaikat cinta Pak. Begitu. Ya, kecuali perang apa Pak? Perang Badar ya. Itu mati ada juga. Berarti kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa. Itulah dia Pak. Arti kerajaan itu, yang kerajaan itu ada manusia, ada jin. Iya, kekuasaan yang sangat luar biasa gitu. Kira-kira Pak. Kalau hanya kerajaan, cuma punya kerajaan. Trump pun punya kerajaan. Obama punya kerajaan. Yang tidak dimiliki oleh siapa. Wah, cobain ya. Makanya itulah larinya ke situ. Ya kalian normal, kalau dibilang kerajaan kursi, semua punya kursi Bu. Kalau cerita itu, apa maknanya ini? Kerajaan yang luar biasa tadi kan? Menguasai dunia, semua Nabi pun menguasai dunia. Kalau itu yang disebut kerajaan, ya memangnya itu tadi Pak yang Bapak sebut tadi gitu. Nah, udah terjawab Pak kan? Nah, silahkan dari Pak. Jadi memang makanya betul-betul tipis betul di antara apa ini. Dan banyak perilaku syirik kita. Kisah Harut itu kan memang sangat masyhur ya. Masyhur. Beberapa tafsir yang ulama-ulama Ya, tafsir Israel tetap apa namanya mengutip itu. Kalau nggak salah riwayatnya itu kan malaikat protes
diujilah itu suatu malaikat dikasih nafsu oleh Allah. Nah, diturunkan Seperti manusia punya seperti nafsu. manusia yang ganteng orangnya gitu kan, dikasih nafsu oleh Allah, kemudian diajak berzina sama anak cantik gak mau, diajak apa suruh bunuh gak mau, semua gak mau, terakhir ditawarkan bilang suruh minum khamar kan. Setelah diminum khamar kan terakhir mabuk, dibunuhnya, dizinanya semua, akhirnya kan ditutup anak tadi itu kan kisah yang Populer tadi. populer sangat. Namun terkait dengan ini tadi Ustaz, yang kerajaan Sulaiman sebenarnya membedakan istana itu dalam kasus itu kan bukan jenifitnya. Jadi jenifit menawarkan sama Nabi Sulaiman sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya atau kursinya, istana Ratu Bilqis sudah terpindahkan. Kemudian ada juga orang soleh menawarkan sebelum Sulaiman berdiri matanya sudah pindah, terakhir dipilih kan yang orang soleh tadi. Itu kan karomah. Ya memang kalau batasan syirik dengan tauhid itu sangat tipis. Allah sudah memerintahkan kita kan setiap saat 24 jam kan ingat sama Allah. Tapi tadi di sini juga berobat. Kita berobat kalau minum pil pun kita akui bahwa pil itu yang menyembuhkan kita kan syirik juga. Sudah sama juga. Jadi semua kan kembali kepada Allah. Maka kalau kita ikuti beberapa kajian, antara orang yang taat ibadah kepada Allah kemudian tauhidnya kuat, nggak mungkin dia akan antara syirik dengan tauhid bersatu, pasti bisa. Tinggal mengembalikan hati kita kemana. Itu kalau hati kita kuat akui ada benda lain atau barang lain selain Allah, itu kan kita belum syirik. Tapi kalau kembalikan hati kepada Allah, insya Allah terlepas dari syirik. Itu nanti kata kunci yang begitu. Cuma ya karena keterbatasan ilmu iman banyak masyarakat menghadapi sesuatu kan ada rasa lagi muncul kan itu iman dan ilmu tadi Pak. Memang nggak bisa beriman aja tanpa berilmu kan. Berilmu aja tanpa beriman memang nggak bisa gitu. Sebuah pemahaman. Tapi menarik ya ini permintaan ini tadi. Begitulah Nabi menghargai Nabi sebelumnya Pak. Pasti nih minta ampun Nabi Sulaiman tuh ya, Rabbil fir ya minta ampun ya Allah, tolong minta kabulkan doaku ini. Nah, kehebatanku ini jangan dikasih sama yang lain. Ya, karena itu permintaannya. Oh, banyak lagi kalau cerita kehebatan Nabi Sulaiman ya, itu panjang lagi Pak, cerita angin, cerita apa, kan itu udah bukan ini. Ya Pak. Itu dia gitu kan. Ini kan dalam konteks hari-hari ini kan tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi apa, makanya ini lagi kita kaji nih. Ini ada nasional yang mengaku wali apa semua. Nah kalau dia mengaku wali gimana itu Pak? Kalau wali sebenarnya bisa tidak mau ngaku dewa. Kan panjang lagi cerita. Ini apalagi dipertontonkannya. Ada nggak yang di pinggir jalan itu ya? Ada kadang-kadang ditaruh godi, diikat, dipotong, tiba-tiba nggak mati, ada gitu-gitu. Sulap atau sihir? Permasalahannya langsung Bapak bilang sihir. Coba kalau dia pakai jubah, pakai sorban, ragu lagi kan? Nah, kan ini yang saya katakan tadi. Oke, saya rasa kita cukupkan Pak. Menarik juga kalau udah kajian begini-begini. Ada satu lagi. Silakan. Terkait dengan karomah tadi. Memang sebenarnya karomah itu bisa diulang-ulang. Kalau menurut pendapat saya pribadi, akan tetapi yang punya karomah dia tadi tidak mau menampakkan. Nah iya itu lah, kalau terulang dari Allah untuk dia ya terserah Allah gitu. Yang saya katakan dari dianya Pak. Ya. Tapi kalau masalah jadi ditampakkan. Di apa itu? Ini yang dibilang ibu ini kok tampak terus, bisa terus gitu. Nah, kalau itu saya setuju aja Pak ya. Bisa suatu saat dia terjebak, dibuang ke laut, selamat, bisa jalan dia. Dibuang ke api, ya sama juga gitu. Tapi kalau dia bertampak, aku jalan di atas air nih, ya masuk dalam api. Makanya saya bilang contoh tadi Pak Kiai, dia buat api unggun. Nah, coba lihat tangan saya masuk, besok dicoba lagi. Nah, ibu bilang apa? Ya karena saya bilang Pak Kiai, ibu jawab wali kan bahaya kali kan. Ketika saya bilang Kiai tadi, kalau saya bilang preman ya udah selesai. Nah, kan itu tadi. Saya rasa memang belum tuntas sekali, tapi sudah bisa kita pegang. Dan banyak informasi yang kita dapatkan dan kita tutup dengan doa. Apa Ustaz Mas? Makasih Pak. Karomah atau sihir tadi Pak, yang orang bisa melihat itu Pak, masih anak-anak bisa, itu ada hantu nampak setan, itu ada nampak hantunya indigo itu macam mana Pak Ustaz? Kan enggak ada indra keenam begitu apa Ya, semua. itu.
Dua pilihan, kalau tidak dia selalu kan bisa dilakukannya. Kita suruh lihat nampak dia gitu. Bahkan dia nggak kita minta tolong, tapi begitu datang ke rumah, oh itu ada apa, itu ada nanti di situ. Nampak gitu. Nah, ada yang mengatakan itu tadi. Ustaz. Udah pasti bukan wilayah Allah di situ. Ada yang mengatakan dia kan tak belajar sihir Pak Ustaz. Itulah korban tadi. Katanya ada orang tua dulu pakai jin, bapak ibunya meninggal. Itu bisa mempengaruhi anak itu sampai ke situ Pak. Itu cara mengobati ruqyah. Bukan karena hebat itu Pak. Jangan dianggap begitu. Dibilang wali tapi dia masih anak-anak kan gitu kan. Mana ada cerita wali sama anak-anak. Ada ibu juga jemaah saya di Tanjung Sari itu. Geraha Tanjung Sari itu Pak. Tampak aja di mobilnya. Tiba-tiba ada di belakang Pak. Neneknya datang katanya jumpa begini. Jelas Ustaz ngomong katanya. Kalau sakit nih obatnya katanya. Ternyata sembuh Pak Ustaz. Sembuh betul atau tidak. Jangan-jangan jin yang menyembuhkan. Ditahan sakit. Itu kalau tidak dia berbuat sihir, dia korban dari orang tuanya Pak. Itulah makanya saya mengajak kita ruqyah itu sebenarnya. Tujuan saya di situ. Ketika orang yang begitu itu tanda kutip ya, Islam kan normal aja tahu ilmu apa. Coba di ruqyah itu bisa nampak nanti reaksi. Itu dia. Jadi akhirnya ya. Ustaz dia kan nggak minta itu. Ya itulah karena korban dari orang tuanya dan jin itu dia minta keturunan. Inilah yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Semua dibabatnya Pak. Itulah kan yang setan tuh. Keinginan dia itu di situ kalau dia tidak minta Bu. Makanya kan ada cerita itu yang di majalah Sabili itu. Mau mati payah dia Bu. Terakhir kata jinnya aku mau keluar dari tubuh kau tapi serahkan aku ke anak. Itulah dipanggilnya anak. Nah, tolonglah ya. Terima ini bentuk kuda putih dan kamu bisa perintahkan apa kamu mau. Tak mati masuk jin sama anaknya dicobalah. Antarkan aku ke Makkah, diantar. Itulah cerita majalah Sabili. Di tengah jalan ditinggalkan. Terus kata jin itu, bentuk kuda putih dia. Ya anak muda, kau tinggal sini sampai di kiamat. Tapi boleh saya bawa pulang di seluruh keinginan kamu kabulkan. Tidak hanya antar balik. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Katakan aku Tuhan. Itulah dia Pak. Kalau kau sebut aku Tuhan, mudah. Kamu coba aja. Terus tadi sholat aja gitu. Akhirnya sama dia lah itulah. Terakhir itulah dia berobat total, main ruqyah bisa melakukan perlawanan Pak. Sehingga dia sembuh. Itulah cerita majalah Sabili. Nah bohong lagi majalahnya, udah panjang lagi lah udah cerita Pak kan. Artinya saya melihat itu ada imbas dari perilaku orang tua ke anak itu luar biasa. Oke, nah ini agak lama kalau dia cerita jin, ternyata ada banyak juga sini bukan ya. Ustaz, ini pengalaman saya dulu di kuliah. Kawan saya ini kan dia nggak belajar, nggak minta ini. Jadi tiba-tiba dia Ujian. masuk gitu Ustaz. Jadi kok udah masuk dia tuh harus kita manggil Tengku. Terus kita pun harus pakai kerudung. Dia terus bisa ngobatin gitu Ustaz. Lulus gitu. Di kamar di tempat kos kawan kos. Dia panggil dulu kan? Manggil dulu pakai cerutu dia. Kan apa dipanggilnya Pak? Berarti Jibril ya, malaikat. Nggak, maksud saya tuh awalnya tuh dia kan memang nggak ada belajar. Nggak ada belajar. Nah, itu udah pasti keturunan dari orang tuanya Bu. Dan saya katakan itu bukan anugerah Bu. Makanya hati-hati. Hah? Puakal. Apa? Istilahnya puakal. Oh nggak ngerti saya. Jadi, nah orang menganggap ilmu laduni dari Tuhan apa semua. Saya yakin tidak Bu. Tapi bisa ngobatin langsung. Saya bisa ngobati apa semua penyakit Bu. Abangnya bisa ngobati semua. Sembuh tidaknya lain cerita. Nah tapi Ibu bilang tapi sembuh Ustaz. Ini yang susahnya itu. Kenapa juga? Karena sembuh semua orang. Kenapa dokter nggak rumah sakit tutup di Medan di dia buat Bu? Karena sembuh semua, paham maksud saya Bu kan? Tutuplah semua rumah sakit. Ada pengaruh ke anak ya Ustaz? Ya ada Bu, itulah makanya dalam ayat itu sampai ke titik darah dan turunannya Bu. Keluarga dibantainya, itulah sihir sini yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Hancur. Pernah saya sampaikan waktu itu ya. Jadi itu rapat di hari Kamis pada Isya di tanah ke-7. Ada kan? Rapat siapa yang paling banyak amalnya. Ternyata ada yang mengatakan saya bisa memisahkan suami istri. Itu dapat. Tapi mungkin kalau anak keturunannya tak beribadah tidak lepas-lepas sih. Ke yang lain kenanya. Iya itu tadi. Makanya baca keluar Al-Fatihah. Takut saya anak ini kan orang biasa aja kan.
Kalau dia zikir pasti nggak akan sanggup, Bu. Ya, tapi tetap yang lain tempatnya, Bu. Nah, itu tadi dia mau kebahagiaan jin itu mengkafirkan alam saat kematian itu. Nah, makanya jin yang anak muda tadi kerja keras karena syiriknya luar biasa mengakui Tuhan, Bu. Oh, dia jadi-jadilah. Bekerja keras kalau dia loyal. Nah, sama semut, Bu. Kalau dari kasih gula itu dia siap mati gitu. Sama lah jin. Kalau orang itu sudah betul-betul syirik sama dia, oh dia siap apapun. Kepuasannya di situ. Oke, kita tutup dengan doa. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil